Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya sampai saat ini masih diberikan kesehatan ya. Oke, sekarang saya mau memperlihatkan proses penggantian air untuk ikan lohan, akuarium ikan lohan yang dalam proses pemberian mineral secara rutin ya. Kalau di video sebelumnya kan saya kasih tahu bahwa ini sedang diproses untuk mineralnya dan diganti airnya setiap 2 hari sekali. Nah, sekarang saya mau menunjukkan proses pergantiannya, dan ini akuariumnya ini akan saya kuras total dan saya bersihkan, dan nanti saya kasih mineral lagi. Ini ada 2 akuarium ya. Nah, ini yang satu, yang ini untuk akuarium ini juga mau saya kuras juga dan diganti total ya untuk airnya. Dan untuk ikannya sendiri sementara diangkat, dan ini udah saya pindahin ke sini untuk ikannya. Nah, sementara udah di sini, nanti setelah pergantian udah diganti airnya, nanti saya masukkan lagi ke akuarium yang sudah dan nanti dikasih mineral. Oke, sekarang kita bersihkan secara total. Jadi ini saya matikan dulu lah lampunya ya. Nah, ini saya kuras pakai sebentar, oh ya. Nah, ini pakai ini digosok. Posisi akuariumnya di bawah, jadi gini aja. Ini digosok. Dan mesin filternya saya matikan dulu. Ini saya gosok. Ini digosok sampai dibersihkan ya, sampai bersih ya. Sampai bersih. Nanti setelah pakai kawat gini, pakai spons juga boleh, spons gini. Saya pakainya double. Ini sementara buat kerak mineral yang kadang-kadang suka susah untuk dibersihkan. Oke, ini lakukan sampai bersih ya, sampai bersih. Oke, sekarang setelah kita gosok-gosok akuariumnya di semua permukaan dinding dan di bawah akuarium, sekarang waktunya kita kuras airnya. Ini dikuras sampai habis ya. Untuk mengurasnya bisa menggunakan mesin seperti ini, atau ada alat sifon yang manual yang dipompa ya. Kalau saya pakai mesin seperti ini biar cepet. Nah, ini airnya udah habis, masih tersisa sedikit sih. Nanti kita ambil menggunakan lap kanebo. Nah, di sini untuk bagian-bagian yang masih belum bersih bisa kita bersihkan menggunakan sifon. Misalkan di dinding-dinding masih ada yang hijau, bisa pakai
sifon pakai ini dah busa gini, spons cuci, bukan sifon, spons. Aduh, jatuh. Oke, nah ini untuk sisa airnya saya pakai lap ini lap kanebo. Ini di sampai habis ya. Jadi kalau memang punya peliharaan ya harus rajin bersihin akuarium, terus rajin untuk pola makan ikan lohannya. Jadi jangan pengen ikan lohan bagus tapi untuk perawatan pemeliharaannya seadanya ya, nanti seadanya ikan juga gitu. Apalagi misalkan bakat ikannya kurang bagus, banyak yang harus diprogres untuk pembentukan bakat ikan. Tapi kalau misalkan memang bakat ikan udah bagus, genetik bagus, sebetulnya cuman dikasih makan aja juga dia nanti gedenya bagus, tapi nggak maksimal. Nah, kalau begini, ini salah satu proses atau salah satu cara supaya ikan lohan kita bisa lebih maksimal lagi dalam bakatnya. Salah satunya rutin pemberian mineral, terus pola makan, misalkan buat warna jenong dan mutiara bisa diatur dengan menggunakan berbagai macam pelet yang sekarang banyak beredar di pasaran gitu. Ada yang bilang saya cuma pakai pelet lele juga udah bagus ikannya ya. Sebetulnya itu tadi, kalau memang bakat sudah bagus, genetik bagus, cuma dikasih pelet ikan lele juga memang bagus gitu. Tapi standar bagus setiap orang itu kadang-kadang berbeda ya gitu. Menurut dia bagus dengan yang seperti dia seperti itu udah cukup, ya mungkin cukup, tidak salah juga gitu. Dan kita juga tapi sebaliknya jangan berekspektasi terlalu tinggi dengan ikan kita. Misalkan bakatnya kurang, genetiknya kurang bagus, tapi pengennya hasilnya bagus dan mengikuti cara progres yang sudah ada, misalkan dari mulai untuk warna jenong mutiara yang akhirnya karena berasal dari bakat ikan yang kurang bagus dan genetik yang kurang bagus, itu hasilnya kurang dan akhirnya bingung, kok ikan saya nggak merah-merah ya, ikan saya nggak jenong-jenong ya gitu. Pertanyaannya pasti seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini setelah begini, ini langsung kita isi air ya. Bisa langsung kita isi air. Ini air. Nah, airnya adalah air yang sudah saya endapkan seharian atau semalaman. Supaya apa? Supaya kalaupun misalkan mengandung favorit atau air sumur itu sudah terendap. Untuk airnya ini saya pakai ember, dianggutin pakai ember ya, karena deket. Ini dari air dari ember penampungan, masukin ke ember ini dan saya masukkan secara manual pakai ember dan pakai gayung. Untuk ukuran akuarium ini 30 kali 30 kali 40 tingginya, dan ini menggunakan sekitar 2 ember air. Airnya 2 ember.
Nah, untuk ini kapasnya kita buang ya, kita ganti dengan yang baru. Ini pakai 2 lapis saya. Ini buang aja. Untuk bagian yang dalamnya nggak saya ganti, ini cuman kapasnya aja. Oke, ini saya ganti. Nah, kalau udah ini beres semua, kita nyalakan lagi untuk mesin filternya ya. Mesin filternya kita nyalakan lagi. Ini setelah ini kita masukkan ikannya ya. Kita masukkan ikannya dan jangan dulu dikasih mineral, jadi ikannya dulu masuk sampai ini sirkulasi beberapa menit, mungkin 5-10 menit, baru nanti kita kasih mineralnya dan kita nyalakan lagi lampu tanningnya. Sekarang kita masukin dulu ikannya ya. Oke, ini ikannya sudah dimasukin ya ke akuariumnya dan lampunya saya pasang dan langsung nyalain aja deh. Nih, ini lampu tanningnya saya langsung nyalain. Tapi mungkin ada pertanyaan, itu ikannya nggak stres dari akuarium ini dipindahin dulu ke akuarium yang lain terus dimasukin lagi ke akuarium ini? Ya mungkin ada sedikit stres, tapi itu nggak lama karena ini ikan sudah saya pelihara dari kecil dan sudah terbiasa dengan proses yang seperti ini dan dengan kondisi air yang ada di tempat saya. Mungkin dia sudah terbiasa dan sudah menyesuaikan diri. Seperti contohnya sekarang ini tadi dipindahin ke akuarium yang satunya lagi, dan sekarang dipindahin lagi ke akuarium ini yang khusus untuk proses untuk pemberian mineral ya. Tapi itu tidak membuat dia menjadi stres, takut atau mojok terus. Ini buktinya masih perform di sini dan masih bisa kita coba untuk interaksi juga biasanya langsung ini. Dan nanti pun pada saat pemberian mineral pun dia tidak akan begitu stres, bahkan tetap aktif ya. Nah, nanti di ikan lohan teman-teman pun juga akan sama seperti itu. Jadi nanti akan terbiasa dengan proses yang seperti ini. Oke, sekarang kita proses pemberian mineralnya. Saya akan racik dulu mineralnya ya. Oke, sekarang saya persiapkan untuk mineralnya ya. Nah, dari kemarin banyak yang bertanya untuk mineralnya. Sekarang saya tunjukkan untuk mineralnya. Saya pakai ini ya, high active mineral dari Thailand. Ini udah mau habis. Jadi ya sekali lagi pemakaian. Yang saya persiapkan ini mineralnya, terus air buat campuran, dan botol air minum, botol air mineral seperti ini ya. Nah, untuk takarannya kita dulu. Nah, ini isinya nih, dan ini sedikit lagi, paling ini sekali pakai buat sekarang ya. Ini saya pakai takaran sendok ini ya, puding ini, seperti ini. Ini sekitar 3-4 sendok seperti ini. Nah, segini ya. Oke, sekarang kita masukin biar gampang ini nih. Saya pakai corong kertas seperti ini biar gampang masukinnya. Oke, sekarang kita coba masukin semuanya aja. Udah mau habis soalnya tuh, jadi ya udah nggak perlu ditakar. Memang stok terakhir. Kalau mineralnya sih banyak untuk merek dan jenisnya.
kebetulan saya pakai yang ini teman-teman, dan ada juga sih mineral yang lain saya pakai, itu pakai mineral yang 7 days, itu bagus juga ya. Nah ini kita tambahkan air. Campur pakai air segini aja cukup. Nah ini kita kocok-kocok, kocok-kocok biar merata, tapi nanti tetap pasti ada endapan di bawahnya. Nih, nggak apa-apa, kita kocok-kocok aja sampai kira-kira merata. Bisa juga untuk campurannya bisa pakai air hangat ya, bukan air panas tapi air hangat. Air hangat untuk proses pengocokan seperti ini. Oke, terus oke, sekarang kita coba masukin ke dalam akuarium ya. Sekarang kita masukin. Nah untuk cara masukinnya bisa melalui filter ya. Nah ini kan sini, nanti kita masukin ke sini kayak begini. Dan ini nanti mulai keruh. Kalau untuk high active mineral Thailand ini nggak terlalu keruh ya, cuman begini aja, dan nanti bening lagi. Nah nanti di botolnya ini ada sisa endapan seperti ini, bisa kita kocok lagi dengan tambahan air dan dimasukin lagi ke dalam filternya ya. Nah untuk proses seperti ini itu tidak instan ya, jadi harus digarisbawahi bahwa proses ini adalah proses yang dibilang prosesnya agak panjang dan lama gitu. Jadi terus menerus, seperti contohnya kan ini 2 hari sekali, nanti setelah 2 hari ini kita bersihkan lagi, kita ganti airnya dan kita kasih mineral lagi, dan ini terus menerus sampai dengan kondisi si ikan kita memang sudah kita rasa sudah cukup ya. Sudah cukup untuk dari mutiara dan warnanya. Nah untuk proses seperti ini, yang proses tanning, khusus tanning, benar-benar tanning yang full 24 jam dan tidak dibersihkan, itu bisa dibantu juga dengan menggunakan bubuk spirulina. Nah tapi kalau ini karena saya pakai sistemnya adalah ganti air 2 hari sekali dengan ditambah 2-3 hari lah ya. Jadi nanti dikasih lagi dikuras dan kasih lagi mineral. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi harus diingat bahwa proses ini tidak instan dan harus dilakukan dengan rutin gitu. Sampai supaya si ikan kita untuk mutiara lebih berkilau, warna lebih cerah, karena adanya proses dari mineral tadi. Oke teman-teman. Nah, oh ya, satu lagi untuk pemberian makan nanti ya, setelah ini sudah jernih, nanti coba kita kasih makan misalkan pelet. Coba 1 butir dulu, dia mau makan nggak. Kalau ternyata dia makan dilahap langsung, terusin kasih pelet sesuai porsi yang kita rutin berikan ke ikan lohan ini. Oke, untuk proses pergantian air dan pemberian mineral cukup sampai ini aja dulu. Nanti video-video lainnya akan menyusul mengenai proses lainnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.